Halo semuanya, sahabat KBS Kota Yogyakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar bersama Mr. Widi. Nah, sahabat KBS semuanya, tentu kalian punya tangan, kaki, dan anggota tubuh, bukan? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama berkaitan dengan itu, yaitu tentang organ gerak manusia. Mari kita pelajari bersama. Nah, pada kesempatan kali ini kita belajar tentang rangka dan otot. Oke, perhatikan video berikut ini. Video ini menunjukkan kehebatan tim kita ya pada jenjang Olimpiade kemarin. Tuh, lihat ada kejadian Asia Poli. Menghasilkan kemenangan yang luar biasa ya. Oke, nah organ gerak apa yang digunakan pada pesawat tersebut? Kalian tahu? Ada pertanyaan ini, mengapa kita bisa bergerak? Nah, tentunya karena kita memiliki organ gerak. Nah, apa saja organ gerak kita? Nah, yang berfungsi menggerakkan tubuh kita. Nah, di sini ada yang pertama sendi, ada rangka, dan otot. Yang kita pelajari yaitu otot dan rangka. Oke. Namun sebelumnya kita harus belajar ini apa fungsi rangka. Ya, yaitu sebagai alat gerak pasif ya. Karena tidak bisa bergerak tanpa adanya otot. Terus memberi bentuk tubuh sehingga tubuh kita bisa terbentuk ya seperti ini. Selanjutnya melindungi organ penting. Nah, di sini ada tulang rusuk itu melindungi jantung. Oke, selanjutnya tempat melekatnya otot ya. Di tulang kita ada tempat untuk melekatkan otot ya. Terus pembentukan sel darah. Oke, nah bagian-bagian rangka di sini ada rangka kepala, rangka badan, dan anggota gerak yang akan kita pelajari selanjutnya nanti. Oke, nah fungsi otot kita itu sebagai alat gerak aktif di sini ya. Nah, ini dapat bergerak anak ini karena ada otot-otot kita yang menggerakkan tulang. Selanjutnya jenis otot itu ya. Di sini ada otot jantung, otot lurik, ya, dan otot polos. Kita pelajari otot polos ya. Nah, ini bentuknya ini gelondong ya, seperti ini bentuknya ini. Gelondong, ada inti selnya di sini ya. Satu inti sel tidak bergaris-garis atau polos. Bekerjanya itu di luar kesadaran kita ya, kita tidak bisa merintah. Nah, adanya di mana nih? Ada di lambung, ada di usus atau saluran peredaran darah. Oke, selanjutnya ini otot luri. Nah, otot luri seperti kain luri ini ya, luri-luri ini ya. Bentuknya silindris memanjang. Ini. Nah, terus ada beberapa inti sel itu di dalamnya. Selanjutnya bekerjanya sama dengan otot polos yaitu di bawah kesadaran. Adanya di mana nih? Nah, di betis, tulang paha. Nah, kemarin melihat pada saat kalian korban ya, yang melekat pada tulang itu ya, itu otot luri itu. Selanjutnya otot jantung ini hanya terdapat pada jantung saja ya. Nah, seperti otot polos tidak sadar ya kerjanya ya. Nah, berbedanya ini lurik juga, tetapi ada cabangnya berbedanya. Nah, ya lurik tapi bercabang. Jadi ini perpaduan antara ciri otot polos dan otot lurik ya. Oke, selanjutnya hubungannya apa ya antara sendi, tulang, dan otot? Tulang dan otot itu bekerja sama dalam melakukan pergerakan sehingga membentuk sistem gerak ya. Jadi selain tulang itu ada sendi. Oke, selanjutnya ini, nah ini kelainan pada tulang ini ada fraktura, ini patah tulang gitu. Oke, ada osteoporosis yang biasanya dialami oleh nenek-nenek kita itu ya. Terus selanjutnya ada fisura retak ya, biasanya disambung dengan hip gitu ya, bisa kembali lagi nanti.
Oke, ini kelainan tulang ini, ada tulang melengkung ke depan. Ini makanya kita tidak boleh membawa beban terlalu berat. Oke, selanjutnya skoliosis. Nah, kita nggak boleh ini duduk miring-miring seperti ini, nanti akan akibatnya skoliosis atau melengkung ke arah samping ya, duduknya yang tegak. Terus selanjutnya ini kifosis atau tulang belakang membengkok ke belakang ini ya. Nah, kita nggak boleh membaca sambil membungkuk atau jadi pada petani yang mencangkul terus atau membawa beban terlalu berat di punggungnya ya. Oke. Nah, ini kelainan pada otot itu ada hipertrofi, atrofi, stiff atau kaku leher dan tetanus karena infeksi ya itu. Nah, jadi hipertrofi itu ototnya membesar ya. Karena sel otot diberikan kegiatan aktivitas terus menerus. Nah, atrofi kebalikannya itu, ototnya mengecil ya. Nah, terus selanjutnya ada stiff atau kaku leher, adanya peradangan pada otot ya. Nah, terus tetanus itu karena Clostridium tetanus, infeksi. Hati-hati ya, makanya kalau kena paku atau apa langsung diobati. Oke, ini cara menjaga organ gerak kita ya supaya sehat. Yang pertama, berolahraga secara teratur. Kita harus berolahraga selama pandemi ini ya, tidak boleh tidur terus ya. Kita melakukan pergerakan, berjemur juga itu ya, baik untuk tulang kita. Selanjutnya, tidak boleh mengangkat beban yang terlalu berat. Nah, berdiri dan duduk dengan tegak, tidak boleh miring, terlalu miring atau jongkok terus ya. Nah, ini yang paling penting, mengkonsumsi makanan yang sehat, apalagi pada saat musim pandemi ini kita harus menjaga imun kita ya. Kita harus makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Oke, terima kasih, itu tadi yang dapat Pak Widi sampaikan. Maka kita harus selalu bersyukur dengan kondisi yang ada supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat. Jangan lupa ya, jaga imun dengan jaga makanan, pola makan yang sehat, olahraga yang teratur, dan pola hidup yang sehat. Oke sahabat KBS semuanya, hari ini kita sudah belajar tentang organ gerak manusia. Tentu sangat bermanfaat bagi kalian, bukan? Nah, jangan lupa ketika kalian punya permasalahan berkaitan dengan organ gerak manusia atau IPA, di Kota Yogyakarta ada situs kbsjogja.co.id. Nah, kalian bisa bertanya di sini nih. Nah, caranya nanti di sini. Oke, silahkan kalian menuliskan pertanyaan-pertanyaan kalian dengan menyebutkan nama dan pertanyaannya. Jangan lupa kelasnya. Oke, sampai jumpa pada kesempatan yang lain. Dan jangan lupa